Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya, dan semoga semuanya dilindungi dari wabah yang sedang melanda bumi kita ini. Apakah kalian suka kartun Jepang yang biasa disebut anime lah ya? Atau penyanyi-penyanyi Jepang seperti Carrie Ann Inaba, Utada Hikaru, dan Andre Okita? Andre Okita? Dan selain artis-artis wanitanya yang cantik, caem, ya biasa disebut kawaii sih, bentang alamnya juga sangat indah, yaitu salah satunya yang terkenal Gunung Fujiyama. Terlihat dari jauh gunung yang berselimuti salju, adanya hutan belantara di kaki Gunung Fujiyama. Tapi apakah kalian tahu, tepat di hutan yang berada di bawah Gunung Fujiyama ini adalah spot untuk bunuh diri bagi masyarakat Jepang. Nah, kalian kalau para bucin nih, kalau putus jangan sampai ke hutan yang ada di Jepang ini. Nah, hutan apakah itu? Betul, hutan Aokigahara. Nah, berikut 7 fakta menyeramkan hutan Aokigahara. Apa aja? Tonton terus video ini ya. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa nih, gue ingetin lagi nih ke kalian. Ayo like, share, subscribe video ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan saat gue upload video-video baru berikutnya. Sudah siap? Take your pillow and enjoy this video. Fakta yang pertama adalah hutan yang sangat sunyi. Hutan Aokigahara ini terletak di kaki Gunung Fuji. Hutan ini memiliki pohon-pohon yang menjulang tinggi sekitar 10 kaki. Pepohonan-pepohonan tersebut memiliki daun yang sangat padat dan rimbun sehingga terlihat kanopi-kanopi yang membentuk hutan tersebut. Oleh karena itu, cahaya matahari tak sepenuhnya dapat menyinari hutan tersebut. Alhasil, hutan Aokigahara ini terkesan erat dengan nuansa kelam dan sunyi. Kemudian jarang sekali hewan-hewan liar mendekati hutan tersebut karena sedikit sekali sumber makanan yang tersedia di sana. Bahkan bagi para pejalan kaki, suara burung pun menjadi suatu hal yang jarang ditemui di sana. Yang kadang sih suara-suara burung tersebut menjadi mengagetkan para pengunjung hutan Aokigahara ini. Nah, apabila mendengar suara seperti ini, nah kalian kaget nggak? Fakta yang kedua adalah bisa membuat kalian tersesat. Seperti gua bilang di awal tadi, dari jauh ketika kalian main ke sana, kalian akan melihat lautan hutan Aokigahara yang berada di bawah Gunung Fujiyama. Seperti yang gue jelaskan tadi, jika kalian melihat dari jauh Gunung Fuji, kalian akan melihat juga lautan hutan Aokigahara yang berada di bawah gunung tersebut. Hanya saja pemandangan tersebut tidak seindah pada kenyataannya. Pepohonan yang rimbun dan seragam akan membuatmu tersesat di sana. Itu sebabnya para pengunjung hutan Aokigahara biasanya mengikuti jalan setapak dan membawa pita berwarna untuk menandai jalan. Kenapa sih menggunakan pita berwarna? Karena GPS dan kompas tidak berlaku di sana. Ya kan biasalah cocok logi. Karena hutan Aokigahara ini penuh dengan kasus bunuh diri, ya dihubung-hubungkan dengan hal-hal mistis. Namun ada penjelasan ilmiahnya nih. Nah, GPS dan kompas tidak berlaku di sini karena kandungan tanah yang berada di kaki Gunung Fuji ini memiliki unsur besi yang sangat padat. Oleh karena itu, GPS dan kompas tidak berfungsi. Kalau kalian tahu, selain bukti ilmiah yang gua tadi sebutkan, boleh komen di bawah ya. Fakta yang ketiga adalah tempat populer untuk bunuh diri. Aokigahara ini kan tempat yang sunyi dan damai. Mungkin banyak orang berpikir di sana bahwa hutan tersebut
merupakan tempat yang tepat untuk tempat peristirahatan mereka yang terakhir di sana, sehingga memungkinkan bagi orang untuk mengakhiri hidupnya di sana dengan secara tenang tanpa adanya gangguan. Ya beda kalau gua udah nempel guling, kasur, dan bantal, ya bisa tidur. Mau musik keras pun ya juga nggak ngaruh, namanya kalau udah ngantuk gimana? Oleh karena itu, hutan Aokigahara ini disebut-sebut sebagai tempat kedua yang populer untuk bunuh diri setelah Golden Gate Bridge di San Francisco. Nah, tak heran jika kalian pergi ke sana, banyak sekali papan peringatan yang ditujukan kepada calon orang yang ingin bunuh diri. Contohnya nih, hidupmu merupakan anugerah berharga bagi orang tuamu. Atau pikirkan tentang keluargamu. Nah, kalau gua boleh nambahin sih, ingat hutangmu banyak sekali. Jangan sampai penagih menagih hutang kamu ke keluarga kamu. Nah kan, mau bunuh diri nggak? Fakta yang keempat adalah roh Yurei. Menurut cerita rakyat Jepang, roh Yurei ini sering sekali menggentayangi para pengunjung hutan Aokigahara. Biasanya, Yurei ini digambarkan sesosok wanita dengan rambut panjang, wajah pucat, dengan memakai gaun putih. Ya kalau di Indonesia mah mungkin Mbak Kun kali ya. Berdasarkan tradisi dan kepercayaan orang Jepang sih, jika mengakhiri hidup dengan bunuh diri, rohnya tidak akan sampai dan bergabung dengan roh para leluhur. Mungkin karena itulah roh Yurei bergentayangan. Tapi kan kalau di Indonesia mah kan Miss Kun ini karena lahirnya nggak sempurna ya, terus meninggal. Bener nggak? Untuk menghindari hal tersebut, orang-orang yang akan melakukan bunuh diri, mayatnya akan ditemani oleh seseorang. Petugas hutan Aokigahara ini melakukan sebuah ritual agar orang yang bunuh diri itu tidak sendirian dan arwahnya tidak marah. Tapi kok aneh ya? Orang melakukan bunuh diri minta ditemenin dan temennya enggak melarang dia untuk bunuh diri. Kan aneh. Bukannya dicegah tapi ya silakan aja deh. Fakta yang kelima adalah hutan Aokigahara ini populer menjadi tempat bunuh diri. Hutan Aokigahara ini sudah sejak lama loh terkenal dengan tempat hutan untuk bunuh diri. Hutan ini populer untuk menjadi tempat bunuh diri pada tahun 1950. Nah, ada beberapa literatur yang mendongkrak hutan ini menjadi tempat yang cocok untuk bunuh diri, yaitu pada 1960, Seicho Matsumoto, seorang penulis novel yang berjudul Kuroi Kaiju. Nah, novel ini mengisahkan ada sepasang kekasih yang saling mencintai dengan berakhir tragis, yaitu bunuh diri di sebuah hutan. Sejak novel tersebut laris di pasaran, tingkat bunuh diri di hutan Aokigahara pun dikabarkan mengalami peningkatan. Selain itu, Wataru Surumui menciptakan buku yang kontroversial mengenai bunuh diri pada tahun 1933 yang menyebutkan bahwa hutan Aokigahara ini cocok untuk melakukan bunuh diri dengan sunyi dan damai. Nah, tidak heran polisi hutan yang menemui korban bunuh diri, di sampingnya terdapat buku Wataru Surumui ini. Fakta yang keenam adalah cerita kuno yang meninggalkan orang tuanya di hutan sendirian. Kehidupan yang sulit yang diselimuti oleh kemiskinan membuat para anak tega membuang orang tuanya di hutan Aokigahara. Karena pada zaman dahulu, orang-orang di sana mengalami hidup miskin dan tidak dapat menghidupi sebagian anggota keluarganya untuk diberikan makanan. Sehingga anggota keluarga yang paling tua, seperti ibu, disingkirkan demi bertahan hidup. Nah, kalian yang punya orang tua nih, jangan buang atau antar orang tua kalian ke hutan. Kasian, mendingan dirawat. Jangan jadi anak durhaka lu. Gue jitak lu. Biasanya orang-orang yang ditinggalkan mengalami kelaparan terlebih dahulu.
dan akan menghantui tempat atau hutan tersebut setelah dia meninggal. Kebiasaan ini orang Jepang menyebut ubasute. Nah, menurut kalian gimana? Tega kan kalau misalkan ada tradisi seperti itu? Ya, kalian boleh komen di bawah ya. Fakta yang terakhir adalah penjarahan mayat. Bukan menjadi suatu hal yang aneh, di hutan Aokigahara ini banyak sekali barang-barang peninggalan para korban bunuh diri di sana. Tak heran jika pemulung di sana berkeliaran untuk mencari barang-barang yang ditinggalkan si korban. Jika mereka menemukan sebuah jasad korban bunuh diri, sebelum para petugas yang menemukannya, mereka akan mengambil dan menjarah semua barang berharga para korban tersebut. Nah, hal inilah yang menyebabkan para yurei itu marah. Ya, menurut kalian gimana? Bolehlah isi komentar di bawah. Ya, itulah 7 fakta menyeramkan mengenai hutan Aokigahara. Apakah kalian ingin berkunjung ke sana? Atau hanya sekedar melihat-lihat dari kejauhan sambil menikmati Gunung Fuji? Ya, bolehlah komen di bawah juga ya. Sebelum kita berpisah, gua ingetin lagi nih kalian. Ayo like, share, subscribe video ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan saat gua upload video-video baru berikutnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gua di Setiabudi Azan dan Facebook gua di Azan Setiabudi. Gua Azan, sampai jumpa di video-video berikutnya. Cheerio!